Kenalkan, nama saya Sersan Mike Shelley, penyidik polisi di bagian pembunuhan. Kali ini saya akan berkisah tentang kasus yang saya tangani, yaitu terkait pembunuhan seorang istri. Kisah bermula dari seorang yang bernama Chester Tracy melaporkan kepada kami terkait dengan hilangnya istri yang bersangkutan. Kami tentu sebagai polisi tidak langsung percaya, tapi harus menyelidiki kasus tersebut. Kami banyak mengajukan pertanyaan kepada Chester Tracy selaku pelapor. Yang pertama saya tanyakan, kapan dia pulang ke rumahnya. Dia jawab seperti biasa, dia berdinas malam dari jam 17.45 sampai 02.45. Dia membutuhkan waktu 18 menit untuk tiba di rumah. Tapi bisa juga 18,5 menit jika terhadang lampu merah di Slauson. Berarti Anda datang beberapa menit setelah pukul 03.00. Lampu masih menyala, Pak? Tanya saya. Linda selalu membiarkan lampu itu menyala kalau ia pergi tidur. Linda adalah istri Chester Tracy yang dilaporkan hilang. Segalanya terlihat biasa saja, tanya saya. Ya, sampai saya menuju ke kamar mandi, kata Tracy. Saya melihat pintu kamar tidur terbuka. Biasanya pintu itu tertutup, karena cahaya dari dapur akan menyorot ke situ. Saya masuk untuk melihat apakah Linda baik-baik saja. Saat itu rupanya Tracy tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mengapa Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh ini, Pak? Tanyanya sengit. Istri saya hilang dan saya memanggil Anda untuk minta bantuan. Ketus dia. Hilangnya seorang istri bisa berarti macam-macam bagi polisi. Saya sudah mencari informasi dari tetangga di seberang rumah Tracy, tapi ia masih perlu menanyai Tracy. Sementara teman saya, Sersan Kunik, memeriksa tanah sekitar rumah. Di ruang tamu yang cukup besar, saya hanya melihat sebuah dipan dan 2 buah kursi berbantal. Di meja terdapat foto close-up Linda Tracy yang berambut pirang sedang tersenyum cantik. Di sisi yang lain, foto Linda dalam baju renang yang minim. Linda sendiri berusia 19 tahun. Untuk mencarinya, foto saja tidak cukup, Pak Tracy. Saya perlu tahu bagaimana kebiasaannya sehari-hari, kata saya menjelaskan. Kemana ia biasanya pergi? Siapa yang dikunjunginya? Lanjut saya. Ia tidak pernah mengunjungi siapapun. Ia tidak pernah pergi kemana-mana. Ia tidak akan pergi tanpa saya. Istri saya keguguran 4 bulan yang lalu. Sejak itu, ia tidak pernah sehat. Ia tidak pernah keluar kalau tidak saya bawa dengan mobil. Kemana? Ke pasar. Sekali-kali ke bioskop drive-in. Tidakkah pernah ke rumah teman-temannya? Saya kan harus berdinas malam. Setelah Linda hamil, saya kerja lembur. Sejak itu kami tidak memiliki teman. Tanyakan saja pada keluarga Peterson di depan. Setiap pagi Linda cuma keluar tanpa saya untuk mengambil surat, karena kotak surat ada di rumah keluarga Peterson. Setiap malam saya menelponnya pukul 22 pada waktu saya beristirahat minum kopi. Pukul 22? Tanya saya. Apakah Anda berbicara dengannya pada pukul 22 tadi malam? Lanjut saya. Ya, jawabnya. Apakah ia terkesan tidak tenang atau bingung? Tanya saya lagi. Seperti biasa, ia selalu merasa tidak tenang dan bingung sejak keguguran. Itulah sebabnya mengapa saya menelponnya setiap malam, sebelum ia menelan pil tidur. Suara Tracy terhenti ketika pintu depan terbuka. Ternyata Konik. Saya tidak menemukan jejak kaki, katanya. Rumah ini dikelilingi lantai semen, di sebelah kanan yang menuju gang, lantai semen diperluas sekitar 3 meter. Di situ diparkir mobil station tua. Itu mobil saya, kata Tracy. Di depan bagian di semen itu tersambung dengan jalan untuk mobil keluarga Peterson lewat. Yaitu jalan yang kita lalui tadi. Periksa kamar mandinya, perintah saya kepada Kunik. Apakah istri Anda menaruh pil tidur di kamar tidurnya, Pak Tracy? Tanya saya lagi. Saya akan memeriksa kamar tidur. Anda ikut bersama saya, Tracy. Saya memerlukan Anda. Lanjut saya.
Di ranjang yang acak-acakan, tergeletak sebuah gaun tidur merah jambu. Chester Tracy minta izin memeriksa lemari. Saya kira ada sebuah baju biru yang hilang, lapornya. Baju yang dilengkapi dengan rompi. Apalagi? Tanya saya. Sepatu? Biasanya ia mengenakan sepatu hitam tertutup dengan baju biru itu, kata Tracy. Saya tidak melihat barang-barang itu. Mantelnya apa? Menurut keluarga Peterson, warnanya muda. Mungkin itu yang disebut kasmir, masih baru. Saya beli dengan uang lembur terakhir, kata Tracy. Saya mengambil salah satu sepatu bertumit tinggi dari rak dan memeriksanya. Ukurannya 5A. Sol sepatu itu sudah aus, terutama pada bagian cepolnya, tapi haknya yang kecil tidak. Ini juga baru ya? Tanya saya. Saya membelikannya untuk hari Natal, jawab Tracy. Ada lagi yang hilang? Tanya saya. Pertanyaan itu membuat Tracy sibuk mencari-cari. Kemudian saya memeriksa rak sepatu lebih seksama. Ada sepasang sepatu sandal yang mencolok. Sekumpal kecil lumpur kering terlepas dari sepatu sandal itu ketika saya mendorongnya dengan jari dan jatuh ke lantai. Sementara itu, Koenig sudah menemukan obat tidur di kotak obat. Saya membaca aturan pada labelnya dan mengerutkan dahi. Dr. Youngstown, baca saya dengan keras. 2 pil sebelum tidur, 10-7-59. Koenig, tanggal berapa kemarin? Tanya saya. Tanggal 12 Januari tengah malam, jawab Koenig. Dr. Youngstown, kata saya. Berarti istri Anda kenal orang lain di luar rumah. Siapa lagi yang bisa Anda ingat, Tracy? Tanya saya. Tracy nampak agak terkejut. Sudah saya katakan, tak ada, kata dia. Sebelum Anda menikah? Tanya saya. Saya tidak lama mengenal Linda sebelum menikah. Waktu itu Leo mengajak saya ke pesta dan memperkenalkan kami, katanya. Leo? Leo siapa? Kata saya. Leo Manfred. Dulu kami bersama-sama bekerja di Flight Resort, kata Tracy. Di mana saya bisa bertemu dengan Leo Manfred? Tanya saya kepada Tracy. Di rumahnya barangkali. Saya tidak pernah bertemu lagi sejak bertugas malam. Saya juga tidak tahu apakah dia masih bekerja di Flight Resort sekarang, kata Tracy. Tapi ya kenal kan pada istri Anda? Tanya saya. Ya, tapi itu 7-8 bulan yang lalu, katanya. Leo Manfred dan Dr. Youngstown, kata saya sambil memasukkan botol obat itu ke kantong saya. Siapa lagi yang tahu bahwa istri Anda sendirian di rumah pada pukul 22.30? Dengan siapa ia akan pergi tanpa rasa takut? Tanya saya. Chester Tracy menjatuhkan diri di ujung ranjang. Wajahnya seperti tidak menangis. Saya tidak bisa berpikir, protesnya. Anda kan polisi. Cari dong istri saya. Tolong temukan istri saya, ketusnya. Gambaran mengenai wanita yang hilang itu segera disiarkan melalui radio polisi. Waktu itu sudah hampir fajar dan kabut menyelimuti bumi dengan tebalnya. Di samping rumah sewaan keluarga Tracy, saya menemukan mobil station yang kacanya depan, jendela-jendelanya dilapisi embun. Di luar, daerah yang beraspal berakhir di gang tak beraspal. Saya berjalan beberapa langkah ke gang itu dan menatap tajam ke arah lampu jalan di pojokan terdekat. Jaraknya sekitar 4 rumah. Kabut menghalanginya untuk bisa melihat dengan jelas. Lewat rute inilah Chester Tracy pulang ke rumah. Jalan lain satu-satunya untuk masuk ke situ adalah lewat depan. Polisi tahu, mereka pasti akan menemukan taksi yang mengangkut Linda Tracy. Tapi penemuan ini makan waktu lama. Jadi saya mencari alamat Dr. Youngstown di buku telepon. Waktu prakteknya pukul 09.00 sampai 17.00. Pukul 8.50 saya yang menanti di ruang tunggu melihat seorang laki muda ramping berambut pirang mendekati. Pria itu mengeluarkan kacamata dari kantongnya lalu bertanya, "Apakah Anda sudah membuat janji?" Tanyanya. Saya memperlihatkan lencana saya dan menyorongkan botol pil tidur. "Oh, Linda Tracy," baca pria itu keras. 2 butir setiap malam sebelum tidur. Oh, sekarang saya ingat padanya. Ia seorang wanita yang masih sangat muda, kata Youngstown kelihatan ragu-ragu. Ia sangat menarik, tambahnya. Apakah ia pasien Anda? Tanya saya. Ya, catatannya ada di file saya, tapi saya sudah lama tidak melihat dia, ujarnya. Sejak ia keguguran? Tanya saya. Oh ya, sebelumnya, pada waktu itu dan sesudahnya, jawabnya. Apakah ia mengalami kesulitan? Tanya saya lagi.
Setiap wanita memiliki kesulitan. Sebagian tampak tidak acuh tetapi berpikiran pendek. Tetapi ukuran kan tidak selalu sama pengaruhnya pada setiap wanita, ujarnya. Usia Dr. Youngstown tidak lebih dari 35 tahun. Rambut pirangnya dipotong pendek, wajahnya dicukur bersih mencerminkan kewaspadaan seorang militer. Anda punya persoalan apa, Sersan? Tanyanya. Apakah Nyonya Tracy mengalami kesulitan? Sambungnya. Nyonya Tracy diduga menjadi korban penculikan. Jawab saya. Penculikan? Tanyanya lagi. Saya belum yakin, itulah sebabnya saya datang kepada Anda, kata saya. Saya kan dokter kandungan, protes Youngstown. Apakah seorang ahli kandungan tidak perlu tahu sedikit mengenai psikologi wanita? Tadi malam beberapa orang yang tidak dikenal membawa Nyonya Tracy dengan taksi pukul 22.30. Sementara suaminya sedang bekerja. Pemilik rumah dan istrinya terbangun, melalui kaca jendela mereka melihat sebuah taksi sedang menunggu. Tak lama kemudian mereka mendengar langkah seorang laki-laki yang kelihatan sangat berhati-hati dan tidak mau melewati lampu besar. Laki-laki itu keluar dari rumah keluarga Tracy melalui bagian belakang. Saya jelaskan kepada Dr. Youngstown. Saya kenal betul bagian belakang rumah keluarga Tracy, kata Dr. Youngstown. Saya ke sana ketika Nyonya Tracy keguguran, lanjutnya. Tak lama setelah laki-laki itu sampai di taksi, Nyonya Tracy keluar dari rumah. Menurut pemilik rumah dan istrinya, Nyonya Tracy tampak ketakutan. Ia menghampiri dan masuk ke taksi dan taksi pun segera berangkat. Lanjut saya. Youngstown mengikuti cerita itu dengan hati-hati. Menurut dugaan Anda, apakah yang telah terjadi tadi malam, dokter? Tanya saya. Youngstown mengerutkan dahinya sambil berpikir. Tracy sedang bekerja. Sesuai yang Anda katakan, Giliran malam dari pukul 17.45 sampai 02.45. Tracy setiap malam menelpon istrinya pukul 22. Pada waktu beristirahat minum kopi untuk meyakinkan bahwa istrinya baik-baik saja. Lanjut saya. Dr. Youngstown mengambil botol obat dari tangan saya dan mengamati labelnya kembali. Mungkinkah laki-laki yang datang dengan taksi itu mengabarkan kepadanya Tracy bahwa suaminya cedera di tempat kerjanya? Tanya dia. Sangat mungkin sekali, jawab saya. Tapi mengapa? Tanya Youngstown lagi. Dari Youngstown, saya mendapat keterangan bahwa Linda Tracy datang kepadanya pada tanggal 7 Oktober dengan keluhan gelisah dan sulit tidur. Ia memberinya resep 60 butir pil tidur dengan pesan jangan diminum lebih dari 2 butir setiap kali. Menurut perkiraan Anda, berapa butir pil yang tersisa dalam botol itu, dok? Tanya saya. Saya tidak mau mengira-ngira, katanya. Saya akan balik bertanya. Berapa butir isinya, Sersan? Tanyanya. 28 butir, kata saya. Artinya, yang sudah digunakan 32 butir atau untuk 16 malam. Lanjut saya. Bukan suatu yang luar biasa bagi pasien untuk mengabaikan instruksi dokter, kata Youngstown. Apakah Nyonya Tracy pernah kembali lagi sejak Anda memberinya resep itu? Tidak, kata Youngstown. Jika ia pernah kembali lagi, pasti akan tercatat di sini. Apakah ia selalu datang sendirian? Tanya saya. Dr. Youngstown ragu-ragu. Tidak, jawabnya setelah berpikir. Tracy selalu bersamanya. Ialah yang membuat istrinya mau datang kemari. Suami itu selalu merasa prihatin terhadap istrinya. Lanjut Youngstown. Bagaimana reaksinya ketika istrinya keguguran? Tanya saya. Agak terpukul. Keselamatan istrinya yang memperhatikan dia. Youngstown berhenti sejenak. Tracy itu terlalu kebapakan, posesif. Apakah Nyonya Tracy juga tampak mencintai suaminya? Tanya saya. Pertanyaannya aneh, Sersan, jawabnya. Tapi perlu, dokter. Selama beberapa bulan, Anda akrab sekali dengan wanita itu. Apakah ia bahagia? Tanya saya kemudian. Sersan, seorang wanita hamil selalu bahagia campur tidak bahagia, takut dan sedih. Dr. Youngstown, selama 16 malam secara berturut-turut atau sebaliknya, Linda Tracy menelan pil tidur yang Anda berikan. Rupanya ia bisa tidur. Suaminya mengatakan kepada saya bahwa ia menelpon istrinya setiap malam pada pukul 22, sebelum ia menelan pil tersebut dan pergi tidur. Ada yang berbohong, dokter. Bisa Tracy yang berbohong pada saya, atau Linda Tracy yang berbohong pada suaminya. Itulah sebabnya mengapa saya bertanya pada Anda. Apakah wanita yang bilang tadi malam itu mencintai suaminya? Lanjut saya. Tidak dapat, Sersan. Yang Anda butuhkan bukti, bukan? Tanyakanlah apa yang bisa saya jawab secara benar. Saya mau bekerja sama, lanjut Youngstown. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan kondisinya Tracy di samping tidak tenang ketika terakhir kali Anda bertemu dengannya? Tanya saya. Secara fisik sangat baik, jawab Youngstown.
Terima kasih dokter. Jika Anda punya keterangan lain, tolong beritahu kami. Setelah itu, saya mendatangi Chester Tracy. Saya tidak bisa memperoleh keterangan tambahan dari Tracy yang seperti mau mengamuk terus, gara-gara polisi belum juga bisa mengendus di mana istrinya yang menghilang 12 jam lalu. Selanjutnya, saya mencari Leo Manfred. Pria yang lebih tinggi sedikit daripada Tracy itu kurus, tapi tampak kuat. Rambutnya hitam berombak, jika tersenyum kelihatan giginya putih. Usianya sekitar 30-an. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang terletak di atas garasi rumah. Saya kira Anda sekarang giliran kerja siang, kata saya. Di mana? Di Flight Research, jawabnya. Kini tidak ada lagi senyuman. Saya kira Anda sedang giliran kerja siang, kata saya. Di mana? Tanya dia. Di Flight Research, jawab saya. Kini tidak ada lagi senyuman pada Manfred. Saya sudah berhenti seminggu yang lalu, katanya. Mengapa? Tanya saya. Percuma membuang-buang waktu menghadapi pekerjaan yang tidak sukai. Digaji rendah kah? Tanya saya. Dibayar dengan baik, kata Manfred. Saya cuma ingin ganti pekerjaan. Ada apa sih? Gaji karyawan dilarikan orang kah? Wajah Leo Manfred cuma berubah sedikit. Ia terdiam. Maka saya pun menceritakan soal Linda Tracy, sama seperti kepada orang-orang lain yang saya tanyai sebelumnya. Mengapa Anda ceritakan hal ini kepada saya? Tanyanya ketika saya selesai bercerita. Chester Tracy menyebut-nyebut nama Anda. Memang dia kira saya yang melarikan Linda, katanya. Leo Manfred mengaku ia yang memperkenalkan Linda pada Chester Tracy. Linda sedang mencari calon suami dan sepertinya Tracy cocok menjadi suaminya, sedangkan saya tidak, kata Manfred. Di dinding tergantung beberapa foto, diantaranya foto Manfred bersama kuda dan seorang wanita pirang berwajah cantik. Baik Manfred maupun si pirang berkacamata hitam. Si pirang itulah Linda Tracy. Di mana Anda tadi malam pukul 22.30? Tanya saya. Saya pergi ke San Diego untuk mencari pekerjaan yang akan saya incar dan baru kembali menjelang tengah malam. Sendirian kah? Ya sendirian tentu, Sersan. Saya mengenal gadis itu beberapa minggu sebelum saya memperkenalkannya pada Tracy. Kami pergi berdansa dan sebagainya. Menjodoh-jodohkannya dengan Tracy hanya sebuah lelucon sebenarnya. Tracy takut terhadap wanita. Saya tidak menyangka kalau ia benar-benar jatuh hati pada Linda. Dugaan saya, Linda bosan pada Tracy dan diam-diam kabur tadi malam dengan orang lain. Mengapa? Tanya saya. Linda wanita yang romantis, mungkin ia sedang jatuh cinta. Jika Nyonya Tracy Bennett kabur bersama laki-laki lain, mestinya bisa mengajak suaminya, bertengkar dan kemudian menghilang. Untuk sejenak, Leo Manfred membelakangi saya. Ketika berbalik ia berkata, saya hanya mencoba untuk menolong Sersan. Terima kasih, jawab saya. Anda bisa menolong lebih banyak lagi jika Anda menemukan seorang di San Diego atau di jalan ketika pulang yang bisa membuktikan cerita bahwa Anda berkendaraan sendiri menuju rumah pada pukul 22.30 tadi malam. Don Berendo kelihatan masih mengantuk, rambutnya hitam acak-acakan bercuntai di dahinya. Saya membawa laki-laki itu dari bandara, kata supir taksi itu. Ia keluar dari ruang tunggu hotel Intercontinental. Seperti apa tampangnya? Tanya Kunik. Kunik adalah partner saya di kepolisian. Dia mengenakan jas panjang seperti detektif, topi coklat dan kacamata hitam. Kira-kira seberapa tingginya? Tanya Kunik. Berapa beratnya? Gemuk atau kurus? Tanyanya lagi. Berendo menatap Kunik, lalu saya dan kemudian Chester Tracy yang sedang melingkarkan badan di ujung kursi. Tiba-tiba mata Berendo menjadi bersinar. Sebesar saya, katanya. Kira-kira ukuran medium. Apakah ia membawa barang-barang? Tanya saya. Tidak, saya menanyakannya juga. Sudah dititipkan di bandara, katanya. Saya harus pulang karena ketinggalan sesuatu. Ia memberikan alamatnya pada saya, yaitu tempat orang ini tinggal. Ia minta saya agar cepat-cepat. Pukul berapa ketika Anda membawanya? Tanya saya. Pukul 22.10. Saya mengantarkannya ke alamat yang diberikannya sebelum pukul 22.30. Ia meminta saya menunggu dengan mesin hidup sementara ia pergi ke belakang rumah itu. Ketika kembali sekitar 2 menit, ia cuma membuka pintu belakang. Semenit kemudian atau lebih muncullah wanita itu. Anda melihat istri saya? Tanya Tracy. Bagaimana rupanya?
sambungnya. Ia nampak ketakutan, kata Berendo. Bukan, lebih baik disebut shock. Seperti baru saja menerima kabar buruk, tanya saya memperkirakan. Ya semacam itulah. Ia masuk ke dalam taksi disusul laki-laki itu. Saya segera duduk di belakang kemudi dan melarikan mobil kembali ke bandara. Saya pikir mereka harus mengejar pesawat. Saya heran ada orang bisa ketinggalan wanita seperti itu di rumahnya. Mereka mengobrol? Tanya Kunik. Berendo ragu-ragu. Saya benar-benar sibuk menyetir, kata Berendo. Tunggu. Saya ingat sesuatu. Rokok. Laki-laki itu memberikan sebatang rokok pada wanita itu. Wanita itu pasti gelisah karena ia menggunakan 3 batang korek api untuk menyalakannya. Ia menggunakan korek api? Saya mengulangi. Apakah laki-laki itu tidak memberinya api? Tidak. Bahkan mereka pun duduk berjauhan. Masing-masing duduk di satu sisi. Saya pikir mereka habis bertengkar dan itulah sebabnya mengapa ia kembali lagi untuk menjemput wanita itu. Anda tahu di mana persimpangan Airport Boulevard dengan Century sebelum Anda memasuki bandara. Saya menambah kecepatan begitu lampu lalu lintas hijau. Tiba-tiba laki-laki itu berkata, belok kiri di sini. Saya menginjak rem. Saya pikir dia main-main, ternyata tidak. Saya bilang belok kiri di sini, perintahnya. Karena pelanggan itu raja, saya belok ke kiri. Kemudian Anda pergi kemana? Tanyanya saya. Hanya setengah blok dari situ ke tempat flat research. Berhenti di sini, katanya, dan saya berhenti. Wanita itu keluar, kemudian laki-laki itu pun keluar dan membayar ongkos. Apakah mereka masuk ke situ? Tanya Kunik. Ketika sudah akan melaju lagi, saya mencium bau terbakar. Saya berhenti dan melihat ke belakang. Rupanya wanita itu membuang rokoknya di keset sehingga terbakar. Saya berhenti dan membuka pintu belakang. Tentu saja saya menoleh ke belakang, ke tempat saya menurunkan mereka, tetapi mereka sudah menghilang. Apakah Anda maksudkan mereka menghilang ke dalam bangunan? Saya tanya. Tidak mungkin, pasti kelihatan kalau mereka masuk. Karena bangunan modern itu berdinding kaca. Lobi dan meja resepsionis kelihatan jelas. Begitu juga pintu-pintu yang berderet di belakangnya. Mereka mungkin hilang ke salah satu pintu di dalam, kata Konik. Don Berende tersenyum. Jalan itu panjangnya sekitar 60 meter, katanya. Saya tidak segera pergi dari tempat itu. Apa yang mereka gunakan itu transportasi ke gedung roket. Saya dan Kunik mengecek cerita Berendo ke Flight Research. Mereka tiba pukul 23 lebih sedikit. Yang dikatakan Berendo benar. Jalan itu dilapisi dengan batu pipih berwarna putih yang membentuk huruf S besar dan menikung ke dinding kaca yang mempunyai pintu masuk dari kaca pula. Seluruh lobi kelihatan jelas. Saat itu kelihatan gelap, kata Kunik mengingatkan. Setengah jalan ke pintu-pintu itu, di tikungan pertama sekelompok semak tumbuh menyembunyikan kawat pembatas daerah tempat parkir dari pandangan orang. Saya turun ke rumput yang rapat dan tebal, seperti karpet tenunan yang kembali lagi ke bentuk semula begitu selesai diinjak. Pagar tanaman tampaknya tidak mungkin ditembus, tapi ternyata ada sebuah pintu kecil, mungkin untuk tukang kebun. Saya menghampiri pintu itu, ternyata di belakang semak-semak terdapat lubang di rerumputan sebuah lubang bulat sebesar mata uang penny. Satu sisinya pipih, di dekatnya ada sebuah alat penyiram bocor sehingga melunakkan tanah sekelilingnya. Saya tidak mendapatkan lubang lain. Saya dan Kunik ingin membuka pintu itu tetapi ternyata terkunci. Ada sebuah papan kecil bertuliskan bel kalau ingin masuk. Saya menekan bel, sejenak kemudian muncullah seorang satpam yang meminta kartu tanda pengenal. Begitu saya sodorkan rencana polisi, pintu pun dibuka. Saya memeriksa kunci pintu itu. Apakah pintu ini bisa dibiarkan tidak terkunci? Tanya saya. Bisa dari dalam, jawab si satpam. Saya memeriksa tempat itu sampai ke tempat mobil-mobil terparkir dua-dua dalam 6 deretan. Seorang petugas bernama Jihadausen dipanggil oleh si satpam, diminta memberi keterangan yang kami perlukan. Berapa banyak karyawan yang bekerja di sini? Tanya saya. Kira-kira 450 orang, jawab dosen. 300 orang bekerja pada siang hari. Kami memproduksi peralatan untuk angkatan udara. Peralatan yang penting ya, kata saya. Jadi semua karyawan harus diperiksa kartu tanda pengenalnya di pintu gerbang. Betul. Ada apa, Sersan? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, kata saya. Apakah Anda kenal dengan seorang karyawan bernama Chester Tracy? Tanya saya. Tentu saja. Tracy bekerja pada bagian penyimpanan peralatan, bagian malam. Apakah Anda melihatnya tadi malam? Tanya saya.
Dawson bengong, tapi kemudian menjawab, Tracy menghabiskan seluruh malam tadi di laboratorium. Ia cuma keluar untuk minum kopi. Pukul berapa itu? Tanya saya. Lama juga Dawson berpikir. Pukul 22, jawabnya kemudian. Ketika itu saya melihat jam yang telah di atas mesin pembuat kopi sambil berpikir mungkin saya bisa pulang tengah malam. Ternyata sampai sekarang saya masih di sini, jawab dia. Kata Dawson saat itu Tracy membantu mencemplungkan gula untuk kopinya sambil menggerutu bahwa ia mengantuk. Apakah Tracy mengalami kesulitan? Tanya Dawson. Atau mungkin istrinya? Mengapa Anda menanyakan istrinya? Tanya Kunik. Karena ia kurang sehat. Saya tahu pasti bahwa Tracy selalu menelponnya pada waktu istirahat minum kopi pada pukul 22. Pada suatu malam, sekitar 6 minggu yang lalu atau lebih, saya mendapati Tracy kebingungan karena telepon tidak bisa nyambung. Malam itu angin sangat besar dan tiang telepon banyak tumbang. Tracy menceritakan istrinya senewan sejak keguguran. Jadi saya bilang, pulang saja diam-diam untuk melihat keadaan istrinya. Pulang diam-diam, kata saya. Hal itu mungkin dilakukan oleh Tracy karena pekerjaannya cuma membutuhkan kehadirannya pada saat awal dan akhir shift. Di antara waktu itu, ia leluasa keluar dari pintu pemuatan barang tanpa ketahuan. Lantas, apakah ia mengikuti saran Anda? Tanya saya. Benar. Saya perhatikan sekitar 45 menit kemudian, ia sudah kembali ke gudang sampai saya berkomentar, cepat betul. Katanya istrinya sudah tidur dan ia tidak ingin mengganggunya. Tracy seorang pekerja yang tahu kewajiban, Sersan. Saya tidak berani menyarankan hal yang sama kepada karyawan lain. Ya pasti harus melalui penjaga pintu gerbang, kata saya. Pasti. Apakah Anda kenal pada bekas karyawan bernama Leo Manfred? Tanya saya. Dawson tersenyum. Don Juan di bagian gambar, katanya. Leo orang baik tapi tidak betah bekerja lama-lama di suatu tempat. Ia pernah berhenti tapi kembali lagi setelah keadaan mereda. Keadaan apa itu, Pak? Dawson tanya saya. Ya, urusan wanita. Ia sering jatuh cinta tapi tak pernah mau kawin. Ketika saya berada di kantornya lagi, tak disangka-sangka Dr. Youngstown datang. Saya ingin memberitahu Anda tentang suatu hal. Tadinya saya ragu-ragu karena dokter kan harus menjaga rahasia pasiennya. Ketika saya dipanggil Nyonya Peterson ke rumah Tracy untuk menolong istri Tracy yang keguguran, Nyonya Tracy memanggil-manggil seseorang. Setahu saya suaminya bernama Chester, tapi nama yang ia panggil ialah Leo. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Berbarengan Youngster, saya dan Kunik menoleh. Chester Tracy berdiri menatap mereka dengan mata yang menakutkan. Ia menculik Linda, Leo. Saya akan membunuhnya, kata Tracy sambil berlari. Ia dikejar oleh yang lain, tapi ia keburu masuk ke lift yang segera turun. Dengan wajah yang serius, saya mengajak Kunik mengejar ke rumah Leo dan Dr. Youngster membuntuti. Leo sedang santai ketika Tracy menodongkan pistol kepadanya. Leo sempat mendubruk sebelum Tracy melepaskan tembakan satu kali secara membabi buta. Leo segera melemparkan tubuh Tracy keluar pintu. Setelah itu, Leo berdiri ke tangga, memanjat tembok untuk turun ke garasi. Pada saat itulah saya datang menodongkan pistol. Leo merasa bingung. Tracy yang telah menggenggam pistol kemudian kembali berada di loteng di atasnya dan mengarahkan senjatanya ke kepala Leo. Saya menemukan mantel dan topi coklat, teriak Tracy. Buang pistol itu, teriak saya kepadanya. Saya menemukannya di dalam WC Leo, lanjut Tracy. Lemparkan senjata itu atau saya akan menembak tangan Anda, jawab saya. Kunik sudah berada di belakang Tracy. Dengan pelan-pelan Tracy terpaksa menurunkan pistol itu dan menjatuhkannya. Turun, kata saya. Tracy turun dan berdiri dalam jarak beberapa kaki dari Leo. Sementara Kunik kembali ke atas untuk mencari dan membawa kembali topi dan mantel. Suruh dia mengaku apa yang telah dilakukan terhadap Linda, kata Tracy. Suruh Leo mengaku. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap Linda, protes Leo. Aku sedang berada di San Diego. Kau membayar dengan taksi, kau tergila-gila pada Linda, sungut Tracy. Aku tergila-gila pada Linda, teriak Leo. Justru Linda yang tergila-gila padaku. Kau pikir, mengapa ia mau kawin denganmu, Tracy? Karena dia tergila-gila padaku, dan aku tidak ingin menikahinya. Ia menikah denganmu karena putus asa. Chester Tracy sudah tidak memiliki pistol, tapi ia masih memiliki tubuh. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia mendorong tubuh Leo ke lemari es yang terletak di antara mebel di situ. Leo mengerang dan menuncar ke depan. Mereka diringkus. Dr. Youngstown yang pertama-tama menemukan mayat Linda dan memeriksanya. Ada bekas pukulan di kepala Linda. Pemukulnya sebuah benda tumpul yang tidak umum, katanya.
Ia tewas kurang-kurangnya 12 jam yang lalu. Mungkin lebih lama sedikit, kata saya secara perlahan. Suara saya terdengar aneh di keheningan yang melengkupi garasi itu. Bagaimana kau bisa tahu mengenai hal itu? Tanya Kunik. Karena, jawab saya, jika dibutuhkan 18 menit berkendara dari Flat Research ke rumah Tracy, berarti dibutuhkan waktu yang sama panjangnya dari rumah Tracy ke Flat Research. Supir taksi mengatakan bahwa ia mengangkut seorang laki-laki yang mengenakan mantel, topi berwarna coklat, dan kacamata hitam pada pukul 22.10 dari depan ruang tunggu Hotel Intercontinental di bandara. Ia menuju ke alamat Tracy dan sampai di sana hampir pukul 22.30, menjemput Linda Tracy dan kembali lagi ke Flat Research di mana ia menurunkan kedua penumpangnya. Di mana tepatnya mereka menghilang? Tanya Kunik. Mereka tidak menghilang, tapi melangkah ke belakang semak-semak dan berjalan ke arah pintu gerbang yang terbuka lebar, dan kemudian saya menyerahkan kembali mantel dan topi kepada Kunik dan menghampiri mayat Linda. Mayat Linda masih berpakaian utuh, mantel berwarna cerah, baju biru, sepatu hitam bertinggi-tinggi. Saya melepaskan sepatu Linda yang sebelah kanan dan mengamati tumitnya. Tumit sepatu itu sangat tinggi, ujungnya sebesar mata uang penny yang rata. Dr. Livingston, jika seorang wanita mengenakan sepatu bertumit seperti ini, mendapat pukulan yang keras dari arah belakang dan sebelah kiri, bukankah berat tubuhnya akan tertahan oleh kaki kanannya? Tanya saya. Saya kira demikian, kata Livingston. Ibu jari saya mengupas bekas lumpur kering di tumit sepatu itu. Rumputan di halaman Flat Research tidak akan meninggalkan jejak, kata saya. Tapi di situ ada sebuah lubang kecil, bulat dekat alat penyiram yang bocor yang ukurannya cocok dengan tumit sepatu ini. Sambil memegang sepatu itu, saya berjalan melewati Leo yang tampak kebingungan dan Tracy yang berdiri mematung. Saya menuju ke kotak di mobil milik Leo. Isinya dongkrak, velg, ban serep, dan sarung jok. Saya menarik sarung jok itu dengan sebelah tangan dan melempar kembali benda itu ke dalam kotak. Kemudian, saya melanjutkan soal pil tidur yang tidak diminum oleh Linda Tracy, tetapi kepada suaminya yang mengatakan meminumnya. Apa yang dilakukan Linda setelah ditelepon pukul 22? Ia keluar rumah, berjalan menyusuri gang di belakang, dan bertemu dengan seorang pangeran ganteng yang membawanya ke pesta. Tetapi seperti Cinderella, ia mempunyai batas waktu. Sebelum pukul 03.00 ketika suaminya yang setia itu kembali, ia sudah harus berada di ranjang dalam keadaan tidur. Saya tidak membunuhnya, protes Leo. Saya pernah pergi bersama Linda beberapa kali, cuma beberapa kali. Bohong, kata Tracy. Tidak, kata saya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ia tidak berbohong. Apa terpikir oleh Anda ketika mendengar bahwa Leo sudah berhenti bekerja dan akan pindah ke selatan, Pak Tracy? Anda takut dia akan membawa serta istri Anda? Tanya saya. Pertanyaan itu membuat Tracy terkejut. Ia tampak bodoh, seperti seorang yang menjadi buta karena cahaya yang datangnya tiba-tiba. Ini mantel Leo, katanya dengan gegap. Ini juga topi milik Leo. Memang. Istri Anda sudah sering melihat kedua benda itu dan mengira Leo yang menjemputnya di dalam taksi. Penjemputnya sangat berhati-hati. Ia tidak banyak bicara seperti biasanya. Ia duduk jauh-jauh. Bukankah Anda mengamati istri Anda sejak malam Dawson menyuruh Anda pulang pada pukul 22? Ketika itulah Anda tahu istri Anda tidak menahan tidur. Saya bekerja, kata saya. Saya bekerja pada malam hari, lanjutnya. Tetapi Dawson menunjukkan jalan kepada Anda untuk menyelinap keluar dari tempat kerja tanpa ketahuan. Anda tahu bahwa Linda pergi dengan Manfred, dan Anda tahu bahwa Manfred akan pindah bekerja. Andalah yang membunuh istri Anda, Pak Tracy. Tidak. Mobil Tracy diparkir di luar garis yang terbuka. Saya menghampirinya. Di dalamnya terdapat kain kanvas yang sudah putih dan kotor, yang dipenuhi dengan noda yang menarik perhatian para polisi di laboratorium. Dalam kanvas itulah mayat Linda dibawa ke tempat parkir Flat Research. Setelah itu, Chester Tracy masuk ke dalam untuk minum secangkir kopi bersama Dawson sebelum menyelesaikan dinasnya.